태어날 때부터 울음을 그치지 않습니다. 얼씬의 사 쌀한 내어야 이랑산이 Hai guys, kembali lagi di channel ini. So, di tengah kesibukan kehidupan modern, terkadang kita itu lupa bahwa di balik kehidupan sehari-hari terdapat misteri yang belum terpecahkan dan kekuatan gaib yang dapat mengubah segalanya. Dalam film Exuma, kita akan dibawa ke dalam perjalanan keluarga Jion, seorang keluarga kaya raya asal Korea yang terjerat dalam serangkaian peristiwa mistis yang mengancam keselamatan mereka. Exuma adalah sebuah cerita yang memadukan elemen misteri, ketegangan dan petualangan sambil menggali dalam nilai-nilai kejujuran, solidaritas dan penghargaan terhadap warisan budaya. Bersiaplah untuk dibawa ke dalam dunia yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban di mana takdir dan keberanian bertemu dalam pertarungan antara yang hidup dan juga yang mati. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Judul filmnya adalah Exuma yang sempat viral beberapa hari lalu. Dikisahkan keluarga kaya raya asal Korea yang menetap di Amerika, yakni seorang pria bernama Park Ji-young hendak mendatangkan dukun Korea bernama Hwarim, di mana sang dukun pun membawa serta Bonggil, murid kesayangannya, yang saat itu juga mereka berdua mengambil penerbangan menuju negeri Paman Sam. Selidik punya selidik, keluarga milioner ini mengalami gangguan mistis yang sampai mengancam keselamatan keluarganya. Dan celakanya mereka khawatir kejadian tersebut kini tengah menimpa buah hati yang beberapa waktu lalu baru saja dilahirkan. Setibanya di Amerika, Hwarim dan Bonggil langsung memeriksa bayi tersebut yang ketika sang dukun tiba di kediaman Jion, seketika itu pula dia merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan dan sang dukun berkesimpulan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga Jion sendiri. 그래서 묘바람, 보통 산소탈이라고도 하는데. Di mana sang arwah merasa marah karena telah dimakamkan di sebuah tempat yang tak layak. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan Jion, berharap Hwarim dapat melenyapkan gangguan sang roh leluhur yang terus-menerus menyerang keluarganya. Hwarim pun menerima pekerjaan tersebut dan nampaknya ritual yang dilakukan Hwarim takkan cukup hanya dengan muridnya saja. Maka dia bermaksud untuk mengajak serta kenalan lamanya untuk ikut serta dalam pekerjaannya, karena yang akan Hwarim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam leluhur keluarga Jion yang tanpa diketahuinya terkubur sebuah misteri mengerikan yang ada di dalamnya. Kita beralih ke Korea dan saya perkenalkan Anda pada rekan lama Hwarim yang dimaksud pria ini adalah Yonggen, seorang pengurus jenazah atau bisa dikatakan sebagai ahli pemakaman, di mana dalam pekerjaannya dia itu selalu mempercayakan rekannya bernama Sang-duk, seorang ahli Feng Shui senior kenamaan Korea yang nampaknya di dunia perfeng shuian namanya sudah sangat dikenal dan mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan prosesi pemindahan sebuah makam. 고파요. 이분도 고프고 어떤 분이 이렇게 잔뜩 넣어놨어. Setibanya di Korea, Hwarim pun langsung saja mendatangi mereka, menyampaikan maksud dan tujuannya di mana ada seorang keluarga kaya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yonggun pun terlihat senang mendengarnya yang kemudian langsung merayakannya seraya melepas rindu karena sudah 3 tahun mereka tak berjumpa. Sebenarnya Sang-duk bersambut bagi sang dukun yang memang kebetulan lama membutuhkan uang banyak untuk pernikahan anaknya. Namun rupanya Sang-duk adalah pribadi yang profesional dan teliti, tak menerima pekerjaan dari sembarang orang. Maka Jion pun sampai repot-repot terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu dengan Sang-duk.
Tanpa basa-basi, Jion pun langsung saja menjelaskan semua yang terjadi pada Sang-duk, di mana dia itu berharap pemindahan makam untuk segera dilakukan meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tapi sebagai ayah, apapun akan dia lakukan demi keselamatan bayinya. Dan Jion pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam bahkan tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. Merasa sedikit curiga, Sang-duk pun tak begitu saja menerima pekerjaan tersebut dan ingin melihat makam leluhur Jion terlebih dahulu. Tibalah mereka di area makam di mana firasat buruk pun dirasakan Sang-duk. Di sana mereka tuh disambut oleh sekawanan rubah yang kata Sang-duk sendiri, makam dan rubah bukanlah sebuah kolaborasi yang baik dan tak seperti yang Jion katakan bahwa semasa hidup leluhurnya tersebut adalah seorang tokoh yang berjasa untuk negaranya. Namun alih-alih makam pahlawan sebagai peristirahatannya, kenyataannya makam tersebut jauh dari kata layak dan terlalu sederhana untuk seorang pahlawan. Ditambah lagi makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya tak jauh antara batas Korea Selatan dan Utara, yang bahkan tanah Korea Utara pun terlihat jelas dari gunung tersebut. 산꼭대기며 보신 적... Namun, Jion berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana dan yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Gisune. Mendengar hal tersebut, Sang-duk pun merasa ada keganjilan dari makam ini, ditambah lagi Sang-duk mendapati nisan tersebut tanpa nama, yang ada hanya tulisan berupa deretan angka yang Sang-duk yakini angka tersebut adalah sebuah titik koordinat alias garis bujur dan lintang letak di mana makam tersebut berada. Seketika itu pula firasat buruk pun semakin menjadi. Tanpa pikir panjang, Sang-duk pun menolak pekerjaan tersebut yang membuat Hwarim dan yang lainnya pun merasa kesal dibuatnya. Tapi tak berhenti sampai di situ saja, Jion dan Hwarim pun terus saja membujuk Sang-duk. Ketika mereka berada di hotel tempat Jion menginap, maka Sang-duk pun mengutarakan alasan penolakannya, ditambah lagi dengan Jion terkesan menyembunyikan sesuatu. 3417 1283 하나 팔고 Namun Jion bersikeras bahwa dia tidak menutupi apapun dan memohon agar Sang-duk bisa menyelamatkan bayinya. Tak kalah juga Hwarim mencoba untuk membujuknya, sampai-sampai dia itu mengancam akan mencari ahli Feng Shui lain dan bersikeras bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi tak berdosa. Buntutnya Sang-duk pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Penggalian makam pun dilakukan. Nampak pula hadir bibi Jion yang menyaksikan penggalian makam tersebut, yang tak lain makam dari ayah si bibi itu sendiri. Hwarim pun membawa beberapa tenaga tukang gali yang saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan. 학생 8수 33천 재물제 Ritual pun selesai dilakukan. Sejauh ini nampak tak ada keanehan dan Yonggen sedikit terkagum dengan peti yang terlihat bukan peti biasa, di mana di peti tersebut terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa benar adanya yang bersemayam di peti tersebut bukanlah orang sembarangan. Peti tersebut pun hendak dipindahkan yang ketika salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang tak dia sadari. Ular tersebut berkepala menyerupai manusia, yang ketika dia menghabisinya, 오래돼가지고 못 알아보겠네. saat itu juga aura sekitar pun berubah seketika. Karena hujan tiba-tiba turun, terpaksa pemindahan makam pun ditunda, di mana Yonggen menitipkan peti tersebut ke tempat kremasi terdekat kenalannya. Sementara Sang-duk di tengah perjalanan dia itu menemukan semacam biara tua dan bermaksud untuk menepi di tempat tersebut.
Biara tersebut ternyata ditunggu oleh seorang biksu tua yang kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah Songduk gali. Di mana si biksu berkata tersebar rumor bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya, dan benar adanya pada masa itu tuh memang ada banyak banget terjadi perampokan makam, di mana orang sana tuh lumrah mengubur serta harta yang mereka miliki yang tak jarang mengundang para perampok untuk mencurinya. Yang bahkan peralatan peninggalan para perampok tersebut sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di gudang dalam biara tersebut. Namun Sangduk sempat curiga dengan adanya beberapa lempeng besi yang talu merah digunakan dalam sebuah penggalian. Dan rumor tentang harta dalam peti rupanya bukanlah sebuah rahasia semata, karena teman Yonggen yang mengetahui rumor tersebut mencoba untuk membuka petinya. Namun tiba-tiba sebuah entitas jahat yang tak lain adalah arwah kakek Jiong seolah terlepas dari kurungannya yang membuat Huarim pun tak sadarkan diri, dan saat itu juga sang arwah pun menghabisi satu persatu keturunannya. 선생님, 저기요! 상주가 위험할 겁니다. 선생님. Saat itu pula Huarim dan Bonggil melakukan sebuah ritual mencoba untuk memanggil, namun karena kekacauan tersebut di luar perkiraan yang pada akhirnya arwah tersebut menolak tubuh Bonggil dan menghilang seketika. Sadar hal buruk akan terjadi, maka Sangduk pun mencoba untuk mendatangi hotel di mana Jion menginap, sementara Jion sendiri menerima panggilan telepon dari Sangduk yang memperingatkan untuk berhati-hati, yang tepat saat Jion berbicara dengan Sangduk dalam sebuah teleponnya. 지금부터 내 말만 들으시고 침착하게 행동. Ya, ada Sangduk lain di balik pintu yang tepat ada di hadapan Jion. Entah mana Sangduk yang sebenarnya, namun karena panik, Jion menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Seketika itu pula dia mengalami kerasukan, berlaku seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. 박정 씨, 이 빛나는 햇살에 은빛 종칼을 들어라. Dan kemudian Jiong pun saja berkata rubah memotong pinggang harimau yang entah apa maksudnya, dan di hadapan Sangduk, ya, Jion memutar leher melewati batasnya yang menewaskannya seketika. 검거펌에 허리를 끊었다고. Yang kemudian arwah sang leluhur pun mendatangi bayi Jion dan hendak menghabisinya, di mana Sangduk yang menyadari tersebut pun langsung menghubungi bibi Jion untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan, di mana si bibi membuat gregetan yang melihatnya karena dia itu tak langsung menyetujuinya, guys. Namun setelah beberapa saat akhirnya si bibi pun menyetujuinya, yang tepat saat kremasi dilakukan arwah leluhur pun lenyap seketika dan si bayi pun berhasil diselamatkan. Usai sudah tugas Huarim dan yang lainnya, di mana mereka itu beraktivitas seperti biasanya, namun nampaknya tidak dengan Sangduk seolah menyambut firasat buruknya. Tiba-tiba saja salah satu penggali yang mendapati ular tadi meminta pertolongan padanya, yang ketika Sangduk mendatanginya, pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik, di mana psikisnya nampak terganggu oleh ular yang telah dihabisinya. Pria tersebut pun memohon pada Sangduk untuk mencari ular tersebut di lokasi galian dengan harapan dapat memperbaiki kondisi dirinya yang semakin memburuk. Dan betapa terkejutnya Sangduk ketika dia itu mendapati ular tersebut, di mana sang ular memiliki kepala menyerupai manusia. Sangduk pun tanpa sengaja menemukan sesuatu yang terkubur di dalam galian makam tersebut, sekaligus menjawab semua firasat buruk yang dia rasakan. 으로 세워져 있는 관 본 적 있어? 가끔 관이 세로로 쓰긴 하는데
Tak lama kemudian Huarim dan yang lainnya pun datang ke tempat tersebut dan dibuat terkejut dengan temuan Sangduk, yakni sebuah peti dalam kondisi berdiri seolah menancap di dalam galian makam tersebut, di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat seolah agar tak ada seorang pun yang dapat membukanya. Merasa ada yang aneh dan tak tahu apa isi peti tersebut, Sangduk pun memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biara tadi, di mana si bapak biksu pun menyambut kedatangannya. Bibi Jiong pun dikabari atas temuan tersebut yang rupanya dia pun tak tahu menahu atas peti tersebut. Namun pada akhirnya si bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya saat masa pendudukan Jepang. 이게 뭡니까? Itulah yang selama ini Jiong sembunyikan. Dari sanalah sumber kekayaan keluarga Jion, dan hal itu pula lah yang menyebabkan keluarga tersebut menetap di Amerika. Dan biksu Gisune yang memakamkan leluhur Jion bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan sang penjajah Jepang. Dari sini sedikitnya Sangduk bisa memperkirakan apa yang terjadi sebenarnya. Si bibi pun lepas tangan atas peti tersebut dan berjanji akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan. 벌을 내리신 게 알고 있습니다. Pak biksu pun menjamu mereka dengan baik dan mempersilahkan mereka untuk bermalam di tempat tersebut. Namun di tengah malam tiba-tiba saja Bonggil mengalami mimpi aneh, di mana si bapak biksu berdiri di hadapannya seraya berkata organ tubuhnya telah hilang dengan kondisi yang mengenaskan. Yang ketika Bonggil melihat ke dalam gudang biara, hal tersebut benar-benar terjadi. Entah makhluk seperti apa yang melakukannya, namun tergambar jelas raut panik di wajah Bonggil. Dan ketika Huarim dan Bonggil pun membuka gudang di mana tempat peti berada, 저기 밑에 축사에 있는 것 같아요. peti tersebut sudah hancur dan sang penghuni hilang entah kemana. Bonggil pun bermaksud untuk membangunkan Sangduk dan juga Yonggen meninggalkan sang guru seorang diri dalam gudang tersebut. Tapi tiba-tiba ya, muncul sosok tinggi besar ada di hadapan Huarim, di mana sosok tersebut mengenakan pakaian tempur para samurai Jepang. Arwah jenderal samurai pun berkata dalam bahasa Jepang yang langsung saja membuat Huarim bertekuk lutut dibuatnya. Untungnya Huarim fasih berbahasa Jepang, di mana saat itu dia itu mengaku sebagai pelayannya. Si arwah pun menguji dengan bertanya pada Huarim suguhan berupa melon atau ikan yang akan diberikan pada majikannya tersebut. Untungnya Huarim mengetahui sejarah dan menjawabnya dengan benar, di mana para samurai yang menduduki Korea selalu diberikan hidangan ikan. Namun semuanya percuma karena sang iblis menyadari bahwa Huarim hanyalah manusia biasa. Sang iblis pun hendak menghabisinya, namun Bonggil mengorbankan diri dan mendapati luka parah di tubuhnya. Yang kemudian sang iblis pun berubah menjadi bola api dan kembali ke galian makam tempat di mana dia itu bersemayam. Alhamdulillah, Bonggil pun berhasil diselamatkan yang kini berada dalam perawatan, dan Huarim pun meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya, di mana Huarim bermaksud untuk memanggil kembali arwah tersebut, yang rupanya arwah tersebut bukanlah arwah sembarangan yang hanya bisa dilenyapkan dengan sebuah mantra semata. 윤서방약은 못 들어버렸어? 어? 만닝어 기리코로시 守り手おられる2足りませんそれがしが 그러고 옹팡지게 알아놓았단 말이고? 모르는겨? 다 주고 Di tempat lain, Sangduk masih berada di gudang biara memeriksa barang peninggalan para perampok yang sempat si mendiang Bapak Biksu ceritakan, dan dia itu menemukan sebuah buku para perampok yang saya perkirakan mereka penganut
Taoisme, dan dari sinilah semuanya terungkap. Bagi Anda yang memiliki pemahaman atau penafsiran lain, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Sang Duk menyadari bahwa peninggalan tersebut bukanlah peninggalan para perampok, melainkan para patriot Korea yang meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya menanam pasak besi yang diyakini dapat menyerap energi positif dari tanah Korea, yang bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea. 우리 풍수에서는 조선 땅의 형상이 Termasuk biksu Gisune yang tak menerima kekalahan Jepang pun tentunya menanam pasak besi yang dia tanam di makam leluhur Jion, dan Sang Duk meyakini di dalam galian makam leluhur Jion terdapat pasak besi di dalamnya, di mana biksu Gisune memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jion tepat di area batas antara Korea Selatan dan Utara, yang kemudian dia ukir di batu nisan makam leluhur Jion. Dan inilah maksud perkataan Jion yang ketika dia berkata rubah melukai pinggang harimau, karena harimau itu sendiri dianalogikan sebagai semenanjung Korea. Sementara ular yang ditemukan penggali tadi saya tafsirkan sebagai Nureona, semacam siluman ular yang bisa jadi sebagai segel awal arwah samurai Jepang, karena ular melambangkan air, tanah makam adalah elemen tanahnya, sementara peti mati sebagai elemen kayunya, api dan logam adalah milik samurai itu sendiri, sehingga ketika sang ular mati, maka hilanglah keseimbangan 5 elemen tersebut. Dan terbukalah segel awal yang menjaga roh samurai tersebut. Menyadari hal itu, Sang Duk pun mencoba untuk mencari keberadaan pasak besi tersebut. Namun, alih-alih menemukannya, dia itu malah menemukan jelmaan arwah samurai bersemayam di makam tersebut. Dia pun langsung saja menjelaskan semuanya di hadapan Huarim dan kawan-kawan dan memutuskan untuk mencari pasak besi di lokasi galian makam tersebut. Tibalah mereka di makam di mana mereka menebar ikan untuk memancing sang iblis samurai. Yang tak lama kemudian benar saja sang iblis pun bangkit dari persemayamannya. Di kesempatan itu Sang Duk bersama Yonggen mencari keberadaan pasak besi, namun mereka tak berhasil menemukannya. Taraku meshiagarimashita ka? Kono yama wa 이쪽이야. 뭐지? Sementara Huari menghadapi sang iblis yang untungnya dia itu dilindungi oleh arwah neneknya yang merupakan seorang dukun ternama di Korea juga. Di tempat lain, Bonggil pun tiba-tiba saja terhubung dengan sang iblis sebagai pertanda bahwa Bonggil ada dalam genggamannya, di mana bibi Huarim berupaya untuk menjaganya kembali di tempat galian. Sial bagi Sang Duk yang seorang diri bersikeras mencari pasak besi, karena saat itu sang iblis sudah ada di hadapannya, di mana sang iblis pun melukai perutnya dengan begitu parah. Huarim pun berupaya untuk menyelamatkan Sang Duk dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh si iblis, dan disinilah mereka melihat sebuah kilasan masa lalu di mana si biksu Gisune dengan cerdik menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Sadar bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya sang dukun berupaya mengalahkan sang iblis dengan kayu dan darah sebagai elemen airnya, dan kemudian sang iblis pun berhasil dilenyapkan. 물에 젖은 나무다. 다행히 김 선생님은 Alhamdulillah semua berhasil diselamatkan, di mana Sang Duk dengan haru merayakan pernikahan anaknya, sementara Huarim dan yang lainnya menjalankan tugasnya seperti biasa, meski tak dipungkiri bahwa rasa trauma dari sang iblis masih tersisa di hati mereka. Anyway, film pun tamat.
Dari ringkasan film yang diberikan, beberapa hikmah yang dapat diambil meliputi pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan, menghadapi masa lalu dengan jujur, kesadaran akan akibat dari tindakan, pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam menghadapi masalah, serta menghargai budaya dan tradisi. Film tersebut mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan dan untuk menghormati warisan nenek moyang. Meskipun ini hanya beberapa hikmah yang mungkin ada, pelajaran yang diambil bisa bervariasi tergantung pada perspektif individu kalian masing-masing. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka. As always, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.